Hai Grade 4, kembali lagi dengan Mr. Yohanes dalam Bible Study. Baik, kita akan melanjutkan materi kita Alkitab Perjanjian Baru. Di bagian pertama dalam Alkitab Perjanjian Baru adalah Kitab Injil. Kitab Injil terdapat 4 kitab, yaitu Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Kita sering menyebutnya Kitab Injil. Tetapi, apakah kalian memahami, mengerti apa yang dimaksud dengan Injil? Sebelum Mister akan jelaskan apa yang dimaksud dengan Injil, Mister akan jelaskan ini terlebih dahulu. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk membawa sebuah agama baru. Tuhan Yesus datang ke dunia menjadi manusia bukan untuk membawa agama. Tidak untuk membawa agama Kristen, tidak untuk membawa agama Katolik. Tuhan Yesus datang ke dunia tidak untuk membawa agama. Tuhan Yesus datang ke dunia juga tidak untuk menuliskan sebuah kitab. Tuhan Yesus selama di dunia tidak menulis kitab apa-apa. Tidak ada namanya kitab Yesus. Tidak ada yang namanya kitab Injil Yesus, tidak ada. Yang ada murid-murid Yesuslah yang mencatat, yang menulis kitab-kitab itu, termasuk kitab Injil. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk membawa agama dan juga bukan untuk menulis sebuah kitab. Lalu untuk apa Tuhan Yesus datang? Tidak lain adalah Tuhan Yesus datang ke dunia untuk membawa keselamatan dan memberikan hidup kekal bagi manusia berdosa. Hal ini perlu kita pahami bersama bahwa semua manusia berdosa. Tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa. Semuanya berdosa. Dan dosa itu akan mengakibatkan maut atau kebinasaan di neraka. Itu artinya semua manusia berdosa dan semua manusia pada akhirnya akan masuk ke dalam neraka. Nah, Tuhan Yesus mengasihi manusia. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk memberikan keselamatan, untuk memberikan hidup yang kekal bagi manusia berdosa yang mau percaya Yesus. Untuk itulah Tuhan Yesus datang ke dunia. Tidak ada tujuan lain Tuhan Yesus datang ke dunia, hanya untuk memberikan keselamatan bagi manusia berdosa. Ketika seseorang percaya Yesus, orang itu akan diselamatkan. Nah, kita akan kembali kepada topik pembahasan kita. Apa yang dimaksud dengan kata Injil? Kata Injil dalam bahasa Yunani menggunakan kata euangelion. Euangelion. Eu artinya indah atau baik. Angelion artinya kabar atau berita. Jadi kata Injil dari bahasa Yunaninya menggunakan kata euangelion yang artinya kabar baik atau berita baik. Apa kabar baiknya? Apa berita baiknya? Itu tadi, semua manusia berdosa. Semua manusia akan mengalami yang namanya maut. Tetapi Tuhan Yesus datang ke dunia untuk membawa keselamatan, untuk memberikan hidup yang kekal. Dan manusia tidak mengalami maut hanya untuk orang yang percaya kepada Yesus. Itulah kabar baiknya, itulah berita baiknya. Supaya kalian bisa memahami lebih lagi apa yang dimaksud dengan Injil, Mister akan menjelaskan melalui animasi ini. Dari manakah saya berasal? Allah menciptakan dunia ini termasuk Anda di dalamnya. Pada mulanya, segala sesuatu baik tepat seperti ketika Allah menciptakannya. Namun kita semua mengambil keputusan yang salah dan melakukan tindakan yang salah. Kita hidup di dunia milik Allah, tetapi hidup semau kita sendiri. Kita gagal memenuhi standar Allah, dan itu membuat kita bersalah. Alkitab menyebutnya dosa. Dosa kita telah memisahkan kita dari Allah. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Yohanes 3 ayat 19. Kita semua ingin merasa baik tentang diri kita sendiri, tetapi kita hanya dapat mengalami arti hidup yang sebenarnya ketika kita memiliki hubungan dengan Pencipta kita. Manusia berusaha dengan berbagai cara untuk menemukan jalan kepada Allah,
Tetapi semua usaha manusia gagal. Dosa kita telah menjadi penghalang antara kita dengan Allah. Mengapa saya ada di sini? Allah sangat mengasihi Anda dan ingin agar Anda pun mengasihi Dia. Anda ada di sini karena kasih dan kerinduan Allah untuk memiliki hubungan pribadi dengan Anda. Apa yang tidak sanggup Anda lakukan dengan usaha Anda sendiri telah dilakukan oleh Yesus, Anak Allah, dengan datang ke dunia untuk mati di kayu salib bagi Anda. Dia menanggung hukuman dosa Anda. Yesus menjadi jalan antara Allah Bapa dengan Anda. Jalan yang salah kepada Allah. Semua usaha kita sendiri untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah sia-sia dan mustahil. Hal-hal seperti agama, moralitas, perbaikan diri, filsafat, dan perbuatan baik. Semua itu seperti anak tangga yang rapuh. Semua itu akan menemui kegagalan karena Allah kudus dan sempurna, sedangkan kita berdosa, tak peduli apapun yang coba kita lakukan. Satu-satunya jalan kepada Allah. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Darah Yesus yang tercurah adalah satu-satunya jalan yang Allah berikan untuk memulihkan hubungan antara kita dengan dirinya, untuk menjembatani jurang pemisah antara kita dengan Allah. Dan itu adalah jalan satu-satunya yang Allah terima. Dan Allah membuktikan bahwa Dia menerima kematian Yesus sebagai jalan kepada hidup dengan membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Jadi Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan bagi kita untuk mencapai Bapa. Kemana saya akan pergi? Yesus mengundang kita namun memperingatkan kita juga. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Yohanes 3 ayat 36. Jika Anda tidak menemukan jalan Anda kepada Allah melalui Yesus, Anda tidak akan pernah mengenal Allah secara pribadi, dan hidup Anda tidak akan memiliki nilai yang kekal. Ketika Anda meninggal, Anda akan selamanya terpisah dari Allah. Alkitab menyebutnya neraka. Tetapi jika Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda akan memiliki hubungan pribadi dengan Allah dan hidup bersama dengan Dia untuk selama-lamanya. Alkitab menyebutnya surga. Jalan mana yang akan Anda tempuh? Itu tergantung pada relasi Anda dengan Yesus Kristus. Jika Anda memilih jalan Allah melalui Yesus, Anda akan memiliki hubungan pribadi dengan Dia sekarang, dan Anda akan menikmati hidup yang kekal bersama dengan Dia untuk selama-lamanya di surga. Jika Anda memilih jalan yang lain, Anda tidak akan pernah berdamai dengan Allah tatkala Anda hidup di dunia ini. Anda juga tidak akan pernah memiliki relasi dengan Allah dan tidak akan pernah mengalami hidup yang kekal bersama dengan Allah ketika Anda meninggal. Yesus berkata dalam Yohanes 5 ayat 24, "Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup." Bagaimana saya menemukan jalan kepada Allah? Akui bahwa Anda orang berdosa dan Anda mau bertobat dari dosa-dosa Anda seperti dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 11. Lalu, Anda harus percaya dengan iman bahwa ketika Yesus mati di kayu salib, seperti dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 29, Dia telah menanggung hukuman atas semua dosa Anda dan Dia bangkit kembali untuk mengalahkan maut. Mintalah dan terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 12, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ini adalah doa yang dapat Anda ucapkan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Ini hanya sebuah saran doa. Kata-kata Anda tidak harus tepat seperti ini. Yang terpenting adalah sikap hati Anda ketika berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kematian-Mu di kayu salib bagi saya. Ampunilah semua kegagalan dan dosa-dosa saya. Bersihkanlah saya dan tolonglah saya untuk memulai hidup yang baru bersama dengan Engkau. Sekarang saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Tolonglah saya untuk mengasihi dan melayani-Mu dengan segenap hati. Amin. Yesus berkata dalam Yohanes 6 ayat 37, "Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang."
Oke, itulah animasinya. Semoga kalian bisa semakin paham apa yang dimaksud dengan Injil. Jadi, kita tahu bahwa dosa itu memisahkan hubungan antara Allah dengan manusia. Dosa itu menghancurkan hubungan Allah dengan manusia. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk membawa keselamatan, supaya hubungan antara Allah dengan manusia bisa pulih lagi, dan manusia tidak mengalami kebinasaan. Manusia tidak mengalami yang namanya maut, tapi manusia mengalami yang namanya keselamatan dan hidup yang kekal. Hal itu hanya diperoleh apabila kita percaya Yesus. Jadi kabar baik inilah yang dicatat oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itulah sebabnya kitab-kitab yang mereka tuliskan disebut kitab Injil, karena berisi kabar baik. Kabar baik apa? Yesus telah lahir, datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia berdosa. Nah, ketika kita menceritakan Tuhan Yesus yang menyelamatkan dosa manusia, itu pun juga disebut kita sedang memberitakan berita Injil. Memberitakan Injil atau menginjil. Ya, karena kita memberitahu kepada orang lain bahwa ada kabar baik loh. Kalau kamu ingin dosamu diampuni, kalau kamu ingin mengalami hidup kekal, kalau kamu ingin menerima keselamatan, percaya Yesus. Semua dosamu akan diampuni. Itulah kabar baiknya. Apakah kalian mau mengabarkan Injil kepada semua orang? Sama seperti murid-murid Yesus, sama seperti Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan murid-murid yang lain yang juga memberitakan Injil. Jadi sebagai penutup, Mister akan kembali simpulkan bahwa kata Injil dalam bahasa Yunani menggunakan kata euangelion yang artinya kabar baik. Kabar baik bahwa Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia berdosa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.